Halo guys, gue ucapin selamat datang buat kalian yang baru datang dan juga selamat datang kembali buat yang udah subscribe channel ini. Dan kali ini gue sendirian tanpa Gaby karena setelah upload video ini, gue menggunakan iPhone XR untuk membuat video iseng sinematik dan ternyata banyak banget yang komen, "Oh, Bang, pakai aplikasi apa? Bang, pakai FCP ya?" Dan juga banyak yang tahu juga gue itu dari videonya Jack yang ini. Thank you yang udah nonton video itu dan ternyata banyak juga yang mampir ke channel gue. Terima kasih udah mampir dan udah subscribe. Banyak juga yang minta, "Bang, tutorial dong untuk FCPX." Dan setelah vakum lama dari Desember kemarin karena mungkin ada yang udah tahu juga kalau gue kena banjir. Kamera yang waktu itu kerendam, kameranya gue cuci dan ya udah gue jadiin pajangan aja. Ya, itu merupakan awal tahun yang lumayan berat lah bagi gue. Tapi melihat dari video iPhone XR banyak yang nonton, dan video vlog gue tentang gue review hotel juga banyak yang nonton. Nah, gue mau menepati janji gue di tahun lalu, dan gue akan upload tutorial FCPX. Mungkin banyak yang lebih jago dari gue, tapi berhubung corona juga, dan banyak event yang dipospon, di cancel, gue akan mencoba untuk upload video selama seminggu sekali tentang tutorial FCPX. Nah, sebelum gue mulai, please banget buat teman-teman karena ini video perdana gue di 2020, please banget untuk subscribe channel ini dan juga kalau misalkan kalian merasa channel ini bagus atau kalian bisa ambil sesuatu ilmunya, boleh di like dan juga disebar ke teman-teman yang lain. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai tutorial yang pertama. Kayaknya lebih baik kalau kita mulai dari benar-benar hal pertama yang harus kalian lakukan sebelum ngedit, yaitu bagaimana cara memfoldering biar FCP kalian itu nggak makan space yang kelebihan. Di FCP itu ada berbagai macam komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah library, kedua adalah project file kalian, ketiga adalah bagaimana cara kalian merender video kalian saat sudah selesai diedit. Biasanya yang sudah kita temui itu asal ngedit aja, kita bikin project file tanpa tahu sebenarnya library-nya itu di mana. Dan begitu kalian udah banyak project, tiba-tiba disk full. Nah, kalian bingung nih, harus gimana ya? Jawabannya itu gampang, kalian harus hapus sebenarnya change yang ada di media yang ada di library. Nah, bagaimana bila library-nya itu satu, tapi project-nya banyak? Satu library untuk satu project atau satu event. Kalau di dalam event itu ada teaser, ada highlight, ya nggak apa-apa satu library aja. Gitu. Karena bila project ini sudah selesai, maka kita tinggal hapus, maka disk kita bakal berkurang lagi. Karena yang paling makan tempat adalah saat kita proses pre-render itu memakan disk yang ada di MacBook kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa karena musim corona dan MacBook kalian itu juga merupakan sesuatu media yang bisa juga membawa virus. Maka kita harus pakai ini dulu ya, sebentar. Bukan endorse, tapi karena gue mau megang MacBook gue sendiri. Oke, kita mulai ya. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat folder. Yang pertama, folder FCPX. Hanya satu folder saja. Kemarin karena gue baru ngedit buat Lazada, kita bikin aja di bawahnya itu new folder FCP. Nah, bila foldernya udah ada nih, kita baru bikin library-nya. Nah, kalau ketemu kayak gini nggak usah bingung, kita langsung new aja. Terus kita pilih folder yang tadi, Lazada. Pilih folder FCPX-nya. Nah, setelah kalian save, hal yang perlu diperhatikan sebelum import video kalian adalah kita harus merubah modify setting tempat di mana storage location kita bakal kita taruh. Kalau misalkan ini nggak ketemu, tapi nggak mungkin sih. Setelah kita bikin library, pasti ini pop up. Nah, kalau misalkan nggak ketemu, kalian tinggal klik ini aja. Terus kalian modify setting. Nah, ini dia kuncian yang penting.
Kita ganti dulu medianya itu kita masukkan ke dalam folder FCP. Nah, kalau misalkan kalian kurang jelas, gue ulangin ya. Nih, kita masukkan ke dalam folder FCP yang ada di Lazada Miss Universe. Ini nggak usah media konten, biarin aja. Change-nya, nah ini harus diganti karena ini yang makan tempat banget. Terus, dan final cut backupnya, of course, kita balikin lagi ke sini. Nah, setelah itu selesai, pastiin kan tuh udah FCP semua aman. Baru langkah yang kedua adalah import datanya. Import media. Satu tips lagi nih, sebelum import ya, pastikan tuh kalian memfolderingnya tuh dengan benar. Misalkan karena kamera gue Sony A6600, gue bikin A6600. Karena gue pasti nge-record suara pakai zoom H4n, gue bikin folder terpisah H4n, jangan digabung. Karena keuntungannya bilang nggak digabung adalah kayak gini. Terus komen, klik, nah kita tinggal import selected item gitu aja. Nah, lupa gue satu lagi, ini ada yang ketinggalan. Sebelum kalian import, pastikan kalian klik tombol yang ada di sini, leave files in place. Jadi jangan copy to FCP. Karena kalau copy to FCP, jadi kalian punya media yang di luar nih, di-copy lagi ke folder itu. Nah, itu memakan tempat juga. Misalkan event kalian itu 20 GB, ya 20 GB lagi di-copy. Jadinya kan sangat nggak menghemat space kan. Pastikan rendering ini itu 100% dulu. Jadi jangan mulai projectnya kalau ini belum 100%. Jangan lupa sambil nunggu ini follow juga IG gue di @gelenchandra, ada di sini, dan IG istri gue ada di sini juga. Kira-kira kedepannya kita setelah corona selesai pasti kita bakal nge-review banyak lagi, entah itu hotel, entah itu pokoknya yang enak aja buat di-review, karena kita pasti mau ngasih tahu yang enak-enak juga ke kalian dan yang pastinya bermanfaat juga buat kalian. Oke, sekarang import media udah selesai. Tuh, kita lihat ya. Tuh. Jadi udah ada folder-folder kecil kan tuh di bawah sini. Tuh, folder suara, folder video raw-nya. Nah. Dan juga kalau misalnya kita import sampai 100%, kita tuh enak banget buat previewnya nih. Coba lihat ya. Nggak ada nge-lag gitu ya. Aman ya, tuh. Nah, kalau misalkan nggak 100% pasti akan timbul lag-lag gitu. Oke, langkah yang ketiga setelah import media itu adalah kita membuat projectnya. Karena di sini video gue udah 60 fps, maka gue akan bikin juga projectnya sama. Jadinya gue nggak akan pakai use custom setting. Coba Miss Uni. Oke, Miss Uni. Nah, sekarang misalkan kalian udah pilih ini. Nah, biasanya itu kalau kita mau kasih preview ke klien, biasanya kan pada minta suka dari Drive atau dari WhatsApp. Gue saranin kalau misalkan filenya hanya 1 menit, itu kalian bisa menggunakan rendering yang kayak gini. Caranya, paling pergi ke setting, lalu formatnya pilih aja yang Apple device. Lalu better quality, dan pilih aja yang 960 kali 540. Atau misalkan yang penting cut-to-cut kelihatan sama klien, pilihnya yang 854 aja. Nah, otomatis filenya itu bakal berubah lebih kecil. Biasanya kalau 1 menit itu, gua itu sekitaran 40 sampai 55 mega. Dan itu udah cukup banget buat klien lihat di HP, dan pasti gambarnya juga detail. Kalau setelah selesai rendering, kalau gua seringnya itu pakai format yang komputer, lalu better quality, of course, full HD. Udah, kalian tinggal next lagi dan tentuin folder mana yang kalian mau taruh filenya. Bila kalian ingin melakukan proses rendering, pastikan proses pre-rendering yang ada di sini itu sudah centang biru. Karena bila tidak centang biru, maka biasanya dia akan canceling background dan pasti ada
editing yang nggak finish, jadinya nggak sesuai sama yang kalian mau. Oh ya, mengenai gadget-gadget yang gue pakai, kira-kira kalian mau nggak sih buat gue share juga? Tolong komen di bawah ya. Misalkan alat perekam apa yang gue pakai, atau kamera-kamera lensa-lensa apa yang gue pakai, atau gue vlogging pakai apa. Please banget komen di bawah supaya gue tahu apa yang mau gue share buat kalian. Oke, itu dia tutorial pertama kali yang bisa gue berikan kepada kalian. Nah, pastikan kalian subscribe channel ini. Jangan lupa klik lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe supaya kalian tahu info yang terbaru dari video gue.